Selamat pagi, Bu Tari. Yo, selamat pagi Pak Paus. Bagaimana keadaan pagi ini, Bu Tari? Kelihatannya Bu Tari wajahnya kurang ceria nih hari. Apa Bu Tari ada masalah? Ya, sebenarnya ada beberapa masalah yang memikirkan saya pagi ini, Pak. Saya sampai tidak bisa tidur semalam hanya karena memikirkan masalah ini. Saya lihat kemarin setelah Bu Tari keluar dari ruangan kepala sekolah, sepertinya ada beban berat begitu. Apalagi sampai tidak bisa tidur semalam. Apa yang dipikirkan oleh Bu Tari? Sebenarnya begini, Pak. 3 hari yang lalu saya disupervisi oleh pengawas. Nah, saya disupervisi pada proses kegiatan mengajar di kelas. Dan itu pembelajarannya tematik. Dan saya disupervisi selama 1 jam pelajaran. Nah, di situ saya rasa saya tidak melakukan kesalahan. Tetapi menurut pengawasannya itu adalah hal-hal yang kurang menurut beliau. Nah, saat di kelas saya ditegur, "Oh, Bu Tari, kenapa kamu mengajar tidak pakai buku teks atau buku penunjang?" Terus saya menjawab, karena saya biasanya tidak hanya menggunakan buku cetak, tetapi pembelajaran saya juga biasanya menggunakan media konkret. Kadang saya ajak siswa keluar kelas. Nah, dari persoalan itu saya tidak tahu kenapa wajah Bapak pengawas langsung cemberut. Saya mengira mungkin ada jawaban saya yang kurang mengenakan ke hati beliau. Kemudian setelah disupervisi, pengawas itu langsung masuk ke ruangan kepala sekolah. Saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan tentang saya. Tetapi hari kemarin saya dipanggil kepala sekolah dan saya langsung ditegur oleh kepala sekolah bahwa ada laporan dari pengawas. Kenapa saat di supervisi saya tidak memakai buku cetak atau buku paket saat saya mengajar? Seperti itu Pak Klaus masalahnya. Jadi sempat membuat saya merasa beban dan gelisah dengan hal ini. Oh, jadi sempat membuat Bu Tari merasa beban dan gelisah ya karena masalah itu. Apakah karena sudah hafal materinya sehingga Bu Tari tidak menyiapkan buku teks? Iya Pak. Ya, menurut Bu Tari kira-kira apa saja yang sebenarnya yang harus dipersiapkan pada saat melakukan proses pembelajaran mengajar? Saya biasanya memiliki agenda rutin, menyiapkan RPP, daftar nilai, absen, dan pada saat supervisi itu saya memang tidak membawa buku paket, Pak. Sebenarnya sudah bagus, Bu Tari. Ibu sudah mempersiapkan semua perangkat yang diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar dengan baik. Tetapi bagaimana dengan anak-anak pada saat menerima pelajaran yang diajarkan oleh ibu? Apakah semuanya langsung paham dengan apa yang ibu jelaskan tanpa buku teks itu? Saya rasa mungkin saya bertentangan dengan pemikiran Bapak pengawas. Karena pemikiran saya kan biasanya saya menulis poin-poin penting dari materinya di papan tulis. Dan anak-anak biasa mencatatkan hal-hal penting tersebut. Setelah itu, pada saat prakteknya, saya biasanya mengajak anak-anak keluar dari kelas untuk melakukan eksperimen yang berkaitan dengan lingkungan sekitar. Tetapi, ini juga masukan untuk saya sih, agar kedepannya saya harus membawa buku paket. Mungkin ada beberapa prosedur yang saya lupa pada saat menyampaikan materi, sehingga Bapak pengawas merasa kurang nyaman saat melakukan supervisi. Tapi kan Pak, sebenarnya pada saat selesai disupervisi, Bapak pengawas harusnya memanggil saya dan melakukan evaluasi. Menyampaikan langsung kepada saya masalahnya apa, bukan langsung lapor ke kepala sekolah. Itu membuat saya sakit hati dan terganggu. Tidak usah terlalu dipikirkan, Bu. Tetapi sebenarnya apa yang dilakukan oleh ibu itu sudah bagus. Bisa membawa anak keluar kelas untuk belajar langsung dengan lingkungan sekitar. Menggunakan media-media yang konkret itu luar biasa. Saya rasa anak-anak pasti sangat senang. Iya Pak, karena terkadang anak-anak itu bosan kalau di dalam kelas terus. Agar mereka tetap semangat, saya mengajar mereka untuk belajar di dunia nyata. Kira-kira pada saat anak-anak belajar di ruang kelas, apakah mereka paham semua dengan apa yang ibu jelaskan? Ada beberapa sih Pak yang tidak paham dan mengalami kesulitan. Ya, mungkin ini kelemahan saya ya Pak. Karena saya belum melakukan observasi secara langsung kepada anak-anak tentang kelebihan dan kekurangan cara mengajar saya. Esok saya akan coba melakukan observasi ini melalui angket atau wawancara secara langsung kepada anak-anak. Bagaimana sih kelemahan dan kelebihan cara mengajar saya?
Nanti dari anak-anak itu saya akan mendapatkan umpan balik. Nah, dari umpan balik itu saya refleksikan, kemudian saya lanjuti. Semoga dengan masukan dari Bapak Pengawas dan teguran dari kepala sekolah, saya akan menjadi guru yang baik. Tadi Butari katakan mau melakukan observasi melalui angket atau wawancara ya. Terus mau melakukan refleksi juga. Tujuan dari refleksi kegiatan yang mau dilakukan Butari itu untuk apa ya? Saya intinya mau berpihak pada murid, Pak. Bahwasanya murid kan menginginkan pembelajaran yang berpihak pada mereka. Saya akan mengikuti gaya belajar murid yang menggunakan metode yang sesuai dengan keinginan peserta didik. Baik, kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan agar kegiatan proses belajar mengajarnya sesuai dengan standar proses yang diinginkan oleh pengawas? Ya, yang saya lakukan, saya akan mengikuti aturan-aturan yang sesuai dengan standar proses yang diinginkan oleh pengawas, Pak. Besok saya akan melengkapi semua administrasi saya. Jadi sebelum mengajar saya akan menyiapkan buku paket. Tidak hanya satu buku paket saja, tetapi saya juga akan menyiapkan buku penunjang lainnya. Saya juga akan menyuruh anak-anak untuk mencari sendiri sumber lain yang dapat membantu mereka menyelesaikan materi yang dibahas pada saat pembelajaran. Wah, bagus sekali Butari. Kira-kira ini pembelajaran kedepannya dari hasil refleksinya dilihat ada beberapa perubahan. Yang tadinya mungkin Butari hanya merangkum, menuliskan di papan tulis, terus menemukan ada beberapa anak yang mengalami kesulitan. Jadi, Ibu menginginkan perubahan itu, seperti kegiatan pembelajaran yang nantinya akan lebih menarik dan mungkin bisa menyelesaikan permasalahan dengan anak-anak yang kesulitan belajar. Kira-kira apa tujuan kegiatan pembelajaran yang bisa membuat lebih maksimal lagi Butari? Oke, jadi tujuan saya itu, saya mengajar sesuai dengan standar proses. Berarti itu kan memenuhi permintaan pengawas dan kepala sekolah. Kemudian, muridnya saya akan melatihkan gaya belajar mereka dengan menggunakan model pembelajaran yang mereka inginkan. Oh, baik. Jadi, penyelesaian permasalahan dari Butari adalah membuat observasi dan umpan balik ya. Umpan baliknya akan digunakan untuk mengetahui keinginan anak seperti apa, Butari? Oke, jadi iya Pak. Jadi tindak lanjut yang saya lakukan itu seperti itu Pak Klaus. Setelah saya melakukan sebuah observasi dan umpan balik tentang kelemahan dan kelebihan, baru saya akan tindak lanjuti. Mungkin kemarin saya merasa resah dan sakit hati ya. Kok saya langsung ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah? Seharusnya kan Kepala Sekolah juga menanyakan dengan baik apa permasalahannya kepada saya. Bila perlu, Bapak Kepala Sekolah juga melakukan observasi langsung kepada saya saat saya mengajar. Bapak Kepala Sekolah kan jarang melakukan supervisi pada saat guru-guru mengajar di dalam kelas. Atau sebaiknya begini Butari, bagaimana kalau Ibu menemui kepala sekolah, bicara dari hati ke hati untuk membuat jadwal dan membicarakan bahwa untuk supervisi dibuatkan sebulan sekali secara rutin. Iya Pak, saya berharap ada bimbingan dan supervisi juga dari kepala sekolah. Jadi tidak hanya dari pengawas, tetapi juga dari kepala sekolah. Benar yang dikatakan Pak Klaus, harus dibuatkan jadwal supervisi secara rutin untuk semua rekan guru dan pembimbing guru untuk menyiapkan standar proses yang perlu disiapkan pada saat mengajar di kelas. Kemarin kan saya langsung dimarahi, jadi saya merasa kecewa Pak. Tapi mungkin karena ini kurang terbangun komunikasi positif antara saya dan kepala sekolah saya. Seperti itu. Nah, selain tadi dengan anak terus permasalahan dengan Bapak Kepala Sekolah mengenai supervisi, terutama tadi Ibu butuh bimbingan. Terus kebutuhan apa saja yang perlu Ibu laksanakan untuk mempersiapkan pada saat masuk kelas? Mungkin bisa dibuatkan jadwal atau rapat agar nanti visi itu bisa terlaksana dengan baik. Bagaimana? Baik Pak, saya tidak egois dengan diri saya sendiri. Nanti saya akan berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Bahwasannya saya akan mengajak Bapak Kepala Sekolah untuk membuat jadwal bukan hanya untuk saya tetapi juga untuk semua guru, baik di kelas maupun guru mata pelajaran yang ada di sekolah ini. Kami akan membuat rapat bersama dan juga kami akan membentuk komunikasi praktisi untuk menemukan solusi dari permasalahan yang kami hadapi. Ya, bagus sekali. Saya suka sekali dengan ide Butari. Mau membuatkan komunitas praktisi agar nanti ada bimbingan dan menemukan solusi agar tidak terjadi permasalahan yang sama lagi.
Mungkin nanti bisa dibicarakan pada Bapak Kepala Sekolah dan semoga akan terlaksana serta mengurangi kegalauan dari Bu Tari. Semangat ya Bu Tari. Ya Pak, terima kasih. Sama-sama.